Ya, aduh. Sarinya kemana nih? Lu jangan direkam dulu deh. Mana sih? Sarinya kemana? Bosnya masih tidur kayaknya. Oh, jadi ini siapa nih? Itu ya. Dibukanya gimana ya? Udah langsung aja. Itu abang rekamnya dibuang dulu. Sekarang Selasa ya? Yo. Pelaksanaannya gitu kerjanya. Kok ada suara siapa? Oh gitu. Oh. Udah kita mulai ya. Mbak Hera itu Mbak iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah atas segala karunia yang diberikan. Alhamdulillah dengan izin Allah hari ini kita bisa kembali bertemu di Zoom ya di ba'da subuh ini. Alhamdulillah sudah masuk ke hari ke-20 Ramadan ya. Jadi kita masuk ke fase ketiga 10 terakhir ya. Mudah-mudahan di 10 terakhir ini kita tidak terpengaruh dengan hal-hal yang membuat ibadah kita jadi berkurang ataupun juga kualitasnya menurun gitu ya. Ya, hari ini insya Allah kita akan membahas Quran surat ke-34 ayat 39. 34 ayat 39 ya. Surat Saba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah wa ma anfaqtum min say'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Ya. Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Ya. Dari ayat ini pengertiannya tadi untuk masalah rezeki ya, ketika Allah berbicara mengenai rezeki di dalam Al-Quran itu Allah bilang ya besutu wa yakdir ya. Ya besutu wa yakdir, jadi melapangkan dan membatasi. Jadi ada kalanya manusia diberi kelapangan akan rezeki, tapi ada kalanya juga Allah menyempitkan gitu. Allah menyempitkan atau membatasi. Nah, berarti kalau masalah rezeki dengan kata-kata yang rozako ini Allah itu apa namanya masih ada batasan gitu ya. Kalau Allah membicarakan tentang rezeki masih ada batasan karena tadi Allah membatasi, berarti kalau ada batasan kan masih katakanlah masih bisa dihitung misalnya gitu, bisa diukur lah, bisa diukur gitu ya. Tapi ketika Allah bicara mengenai nikmat ya, mengenai nikmat di Quran surat 16 ayat 18 dan Quran surat 14:34 itu kan Allah bilang wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Barang siapa yang menghitung nikmat Allah, maka tidak ada yang dapat menghitungnya. Gitu ya. Tidak ada yang dapat menghitungnya. Berarti kalau dari pengertian itu ada berbeda tuh antara rezeki dengan nikmat gitu ya. Kalau rezeki tadi masih ada dibatasi, masih ada ukurannya untuk dibatasi gitu ya. Tapi kalau nikmat itu tak terhingga, nikmat itu tak terhingga, sehingga kita kalau disuruh menghitung nikmat Allah, kita tidak akan sanggup menghitungnya. Nah, untuk itulah kita harus paham lebih, maksudnya apa nih beda rezeki sama nikmat gitu. Kenapa kalau rezeki kok bisa dibatasi, tapi kalau nikmat tuh tak terbatas gitu ya. Nah, untuk bisa memahami itu, tentunya tidak lain kita belajar dari ayat-ayat dalam Al-Quran ya. Ketika Allah bicara rezeki tentang apa, ketika Allah bicara nikmat tentang apa. Nah, dari situ nanti kita akan tahu perbedaan daripada kata rozako dengan na'ama ya, nikmat. Nikmat ya. Sekarang kita lihat ketika Allah berbicara mengenai tentang rezeki.
Di Quran surat 2 ayat 60. Surat 2 ayat 60. Sudah ketemu semua? Enam 60 ya. Ya. Di situ kita lihat a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar fanfajarat min husnata asyrata aina qad alima kullu unasi masyrabahum kulu washrabu mir rizqillah. Itu ada kata-kata kulu washrabu mir rizqillahi wala ta'asaw fil ardi mufsidin, ya. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Allah berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah darinya 12 mata air, setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing, lalu makan dan minumlah ya, dari rezeki yang diberikan Allah. Dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Ya. Nah, jadi ketika Allah bicara tentang makan dan minum, di situ ya, kullu washrabu, Allah bilang mir rizqillah, dari rezeki Allah. Berarti di sini Allah bicara tentang makanan dan minuman. Ya. Rezeki itu makanan dan minuman. Berarti sesuatu yang zahir ya, sesuatu yang kelihatan zahir. Begitu juga di Quran surat 222 itu tentang hujan buah-buahan ya, tentang hujan dan buah-buahan. Kalau kita lihat nanti ayatnya bisa dilihat surat 222 itu ketika Allah bicara rezeki juga di situ tentang hujan dan buah-buahan. Kemudian di Quran surat 15 ayat 20 tentang semua keperluan hidup manusia. Semua keperluan hidup manusia itu juga Allah menggunakan kata-kata rozakonya. Ya, coba 15, 20. 15, 20. Semua keperluan hidup manusia itu ya. Adalah rezeki. Ya. Di sini waja'alna lakum fiha ma'ayisa wa malastum lahu birozikin, ya, kan ya. Dan kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu, dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rezekinya. Jadi ketika bicara tentang keperluan hidup manusia seluruhnya yang Allah jadikan sumber-sumber kehidupannya untuk manusia itu adalah rezeki ya, sumber kehidupannya air, matahari, ya, semua yang terlihat ya itu adalah rezeki dari Allah. Nah kalau bicara tentang nikmat itu tadi tentang rezeki ya, berarti bisa kita ambil kesimpulannya dari beberapa ayat. Ya, rasanya masih bisa kompromi. Tapi gimana orang yang nikmati? Nah, ini hasil sedekah kok kayak gini, nanti akan menyangkut juga nilai-nilai orang memandang kita sedekahnya, padahal memang aslinya memang bikinnya kasihan. Nah, dari nanti kita akan lanjutkan ya, semakin seru bahasan kita tentang eratkan hati dengan berbagi di bulan apa ya? Jangan kemana-mana, kita bersama di mute. Reni nggak dimatiin itu. Ya di mute aja, Mbak. Ya, jadi ketika tadi dari beberapa ayat yang kita baca dalam Al-Quran, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ketika Allah bicara tentang rezeki, jadi siapa ya? Hostnya ada nggak sih? Biar dimatiin dari hostnya itu. Ada kegaduhan, kegaduhan. Diulang lagi ya. Jadi dari beberapa ayat tadi yang kita baca tentang rezeki ya, ketika Allah menggunakan kata-kata rezeki itu semua rata-rata tentang yang zahir-zahir ya, tadi tentang makanan, minuman, buah-buahan, hujan ya, dan seluruh keperluan hidup manusia gitu. Itu namanya rezeki ya. Nah, sekarang kita lihat
di dalam apa ketika Allah memakai kata-kata nikmat ya, ni'ama, nikmat, na'am, na'ama. Di surat 5 ayat 3. Ya, surat 5 ayat 3 kita sudah hafal semua itu. Surat 5 ayat 3. Nah. Ayat 3-nya di ininya ya, di apa namanya, di ayat-ayat terakhirnya itu, di ujung-ujung ayatnya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ya. Telah aku telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Al-yauma akmaltu, hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku, alaikum ni'mati ya. Nah, itu kata-katanya nikmat. Dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam, wa raditu lakumul islama dina. Telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Ya, jadi ketika bicara tentang Islam, tentang agama, Allah memakai kata nikmat. Ya, berarti orang yang belum Islam ya, itu belum mendapatkan nikmat. Ya, belum mendapatkan nikmat Allah, walaupun dia mendapatkan berbagai macam rezeki tadi yang Allah berikan. Menurut dia itu adalah sesuatu yang menyenangkan misalnya, tapi itu bukan nikmat ya. Jadi nikmat di sini ketika kita telah menjadi orang Islam. Ya. Jadi orang yang belum Islam belum mendapatkan kenikmatan dari Allah. Itu yang pertama. Berarti tentang ketika bicara tentang din ya, ketika bicara tentang agama atau Islam. Nah, nanti kita bisa ambil kesimpulan ya. Ada beberapa lagi di ayat yang lain ketika bicara apa Allah bicara menggunakan kata-kata nikmat. Ayat 20-nya, ayat 20-nya. Surat 5 juga ayat 20. Nah, ini tuh ada kata-kata wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi zkuru ni'matallahi 'alaikum ya. Ij'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dia mengangkat nabi-nabi di antaramu. Ya, itu nikmat tuh. Ketika dia mengangkat nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang yang merdeka. Ya. Jadi nikmat itu tentang kenabian, tentang jabatannya. Yang di sini jabatan kenabian. Berarti menjadi seorang nabi itu adalah nikmat yang luar biasa, menjadi seorang yang dipilih Allah untuk menyampaikan risalahnya, wahyunya, itu adalah sebuah kenikmatan ya. Jadi lagi-lagi di sini Allah menggunakan kata nikmat untuk hal-hal yang batiniah ya. Kalau tadi kan din juga masalah batin, kenabian ya, jabatan gitu. Nah, terus di ayat berapa? 37, 57, ketika terhindar dari bencana atau terhindar dari neraka, itu juga Allah menggunakan kata-kata nikmat. Ya. Kata-kata nikmat. 37, 57. Jadi nanti bisa dilihat surat 37, 57 juga ketika Allah berbicara kita terhindar dari bencana, Allah pakai kata-kata nikmat. Tentang para nabi, para syuhada, surat 469, itu juga pakai kata-kata nikmat. Kemudian Quran surat 33 ayat 9, tentang pertolongan Allah, itu juga Allah menggunakan kata-kata nikmat. Ya. Jadi bisa diambil perbedaannya tuh tentang rezeki dan nikmat. Nah, berarti kalau tadi rezeki itu karunia Allah tuh berarti bisa dibagi dua ya. Karunia Allah itu dibagi dua, ada berupa rezeki yang materi ya, rezeki materi, dan juga rezeki yang non materi. Nah, yang materi itu ya seperti tadi kayak makanan, minuman, ya buah-buahan, hujan ya, matahari dan sebagainya yang terlihat secara zahir itu adalah rezeki materi, sementara rezeki non materi itu
seperti kita menjadi orang Islam, terus kita diberikan nabi ya, diturunkannya nabi untuk kita, kemudian juga kita ditolong Allah dari suatu bencana misalnya, ya kecelakaan. Nah itu juga menjadi rezeki yang non materi ya, pertolongan Allah dari segala macam persoalan hidup kita ya, dari musibah yang kita hadapi dan sebagainya, itu juga merupakan nikmat ya. Jadi yang non materi. Nah sekarang kita lihat apa aja sih rezeki yang materi maupun non materi yang Allah, dari mana sumbernya gitu, maksudnya kita mendapatkan rezeki itu gitu ya, sebab musababnya kita mendapatkan rezeki itu dari mana gitu ya. Jadi macam-macam bentuk rezeki dari Allah ya, macam-macam bentuk rezeki dari Allah ya, yang sering kita sudah dengar ya. Kita bahas kembali dan kita akan satu persatu ayatnya, insya Allah kita akan bahas bersama ya. Quran surat 11 ayat 6 ya. Yang pertama itu macam-macam bentuk rezeki Allah. Pertama surat 11 ayat 6. Surat Hud ya. Nah, di juz ke-12 ya, juz ke-12. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak ada satupun makhluk bergerak ya, bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin oleh Allah rezekinya. Ya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya, semua tertulis dalam kitab yang nyata. Ya. Ini jadi bentuk rezeki. Yang pertama itu adalah rezeki yang dijamin Allah. Ya, rezeki yang dijamin Allah. Semua makhluk yang ada di dunia ini ada rezeki yang dijamin oleh Allah. Semuanya, karena sebagai bentuk apa? Bentuk tanggung jawab Allah kepada makhluknya yang telah Dia ciptakan ya. Jadi Allah bertanggung jawab memberikan semua sumber-sumber kehidupan untuk makhluknya ya. Jadi semua dikasih makan, semua dikasih makan. Ada cerita apa ya, Nabi di zaman Nabi Musa atau apa itu, yang dia melihat ada seekor ulat ya di atas batu gitu, di sebuah tempat gitu ya, di kebun lah atau di mana ada ulat. Nah dia tuh Nabi Musa melihat, kok kamu kok bisa hidup, sementara di situ nggak banyak nggak banyak tumbuh-tumbuhan gitu ya, nggak ada daun-daun dan sebagainya macam, tapi itu ulat itu bisa hidup gitu. Katanya ulat bilang, ya saya dikasih makan sama Allah gitu, dikasih makan sama Allah. Ya ada aja kan tiba-tiba datang apa gitu. Nah terus Nabi Musa ingin ambil ulat itu, jadi dikasih satu tempat, kayak dikasih kotak gitu ya, di situ dikasih makanan, dikasih kayak daun-daun gitu sama Nabi Musa. Nah, ulat itu pas dia bilang beberapa hari kemudian dilihat, kok daunnya itu nggak habis gitu, masih banyak gitu. Ditanya, kenapa kok ulat kamu nggak makan daunnya gitu. Dia bilang kalau yang kemarin kan dia nggak diurus Nabi Musa gitu ya, dia langsung sama Allah gitu. Nah ketika dikasih gitu, ulat bilang, saya takut nanti kamunya lupa atau gimana, jadi dimakan sedikit-sedikit gitu. Karena jadi Nabi Musa merasa dialah yang memberi makan gitulah intinya ya oleh si Nabi Musa itu. Akhirnya Nabi Musa beristighfar, ya Allah, ulat itu benar gitu. Jadi seolah-olah kok saya yang ngasih makan nama ulat itu. Jadi sebetulnya semuanya tuh Allah udah jamin sampai kehidupannya ditentukan berakhir kapan gitu ya. Sama kayak burung yang di dalam sangkar pun kan juga dia tidak mencari makan gitu kan, tidak berusaha untuk mencari makan, tapi karena ada yang memeliharanya,
memang tiap hari diliatin gitu ya, nah, itu langsung ada makanan setiap hari. Artinya tanpa usahanya dia pun, kalau yang sudah dijamin rezekinya sama Allah itu ya ada gitu. Nah, rezeki yang dijamin itu seperti kayak kita semua orang dapat dapat air ya, dijamin Allah dapat air, dijamin Allah dapat sinar matahari, dijamin Allah dapat udara, itu satu rezeki yang dijamin semuanya gitu. Nah, itu rezeki yang dijamin. Jadi termasuk makan tadi itu kan, kayak cicak pun kalau nggak kalau secara logika gitu kan aneh aja gitu. Yang nyamperin ke cicak itu kan apa namanya, nyamuk-nyamuknya ya, binatang-binatang yang terbang kecil-kecil itu, bukannya cicaknya yang nyari, tapi makanannya itu yang nyamperin dia. Dan itu kan cara Allah untuk terus memberikan makanan kepada para makhluknya gitu, dengan caranya gitu. Nah, jadi jangan khawatir ya, walaupun nanti ada rezeki yang lain gitu. Jadi ada rezeki yang dijamin, tapi ada juga rezeki yang memang karena usaha kita. Nah, itu lain lagi ya. Jangan berpikiran, oh kalau gitu udah deh gue nggak usaha karena udah dijamin kok rezekinya gitu. Nggak semua gitu. Ada yang dijamin, ada juga rezeki yang memang karena usaha kita gitu. Ya, yang dijamin itu seperti tadi ya, ada hujan, matahari, termasuk ya makanan yang memang sudah Allah tentukan untuk dia ya. Tapi yang terbatas tadi itu ada ukurannya ya. Bisa jadi misalnya dia dibawain sama tetangga atau apa, itu kan salah satu bentuk yang memang udah Allah tentukan untuk dia makan gitu. Nah, tapi juga ada rezeki yang karena usaha ya. Jadi nggak semua rezeki itu ada dijamin sama Allah. Yang karena usaha itu kita lihat coba surat 53 ayat 39 41. Surat An-Najmi, ayat 39 40 sampai dengan 41 itu. Jadi semua orang buka Qur'annya. Surat An-Najmi ayat 39 ya sampai 41. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Ya. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang diusahakannya. Hanya memperoleh apa yang diusahakannya. Wa anna sa'yahu saufa yura. Dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Ya, summa yujzahul jaza'al aufa. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Nah, terus bergantung daripada usaha. Ya. Yang orang usahanya dari pagi sampai sore, ya misalnya ya gajinya sekian. Tapi ketika dia lembur sampai malam, ya itu pasti ada lagi, akan ada Allah kasih lagi atas usahanya itu. Gitu ya. Jadi ada juga usahanya. Gitu. Ya memang ada kadang orang sudah berusaha dari pagi. Nah, itu nanti lain lagi tuh ya. Jadi banyak model-model macam-macam rezeki yang Allah berikan kepada kita ya. Jadi tadi yang pertama rezeki yang dijamin, yang kedua ada rezeki yang memang karena usaha kita, dan yang ketiga rezeki yang selalu karena kita bersyukur ya. Di surat 14 ayat 7. Surat 14 ayat 7. Karena bersyukur. Jadi kalau ingin ditambah rezekinya, maka selalulah bersyukur. Bersyukur itu artinya apa ya? Jadi dikasih sehat, disyukuri. Disyukuri artinya kita pakai nih kayak gini kan, dikasih sehat badan kita, kemudian kita pakai untuk mengaji seperti ini misalnya, maka akan ditambah dong ilmunya dong. Ya berarti akan ditambah ilmunya. Jadi orang yang banyak bersyukur itu akan ditambah nikmatnya, ditambah rezekinya lagi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu ayatnya ya. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tapi jika kamu mengingkari, maka pasti azabku amat sangat pedih. Nah, itu jadi rezeki yang ke berapa tadi itu? Ini si Sari nggak ada ya? Berapa tadi? Jadi Bu Ira rezekinya udah berapa?
Ketiga. Oh, si Diana suaranya. Apa aja coba? Apa aja Diana? Aku lupa nggak ini Pertama, di mute. rezekinya Hah? datang sendiri. Rezeki yang tidak Ada yang ada. ada yang dijamin ya, rezeki yang dijamin, ada rezeki yang karena usaha kita, ada Sama rezeki yang dari selalu Allah. kita syukuri, ya, Syukuri. selalu kita syukuri. Jadi Yang robot melulu. bersyukur. Nah, yang keempat nih ada rezeki yang karena menikah. Rezeki karena menikah. Nah, ya. Jadi orang yang itu udah Bu Ira, jadi kalau mau ditambah rezekinya menikah lagi ya. Enggak ah. Jangan nomor 4 sama 3 aja. Ayat berapa? Surat 24 ayat 32 tuh. Wa ankihul ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihumullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Ya. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Nah, tuh. Ya, jadi kalau punya anak yang sudah kira-kira dia sudah mau pengen nikah, segera dinikahkan. Ya, yang sudah layak untuk menikah dan dia sudah minta nikah, segera dinikahkan. Walaupun misalnya dia belum punya pekerjaan, ya nanti Allah di situ kan Allah udah janji itu. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Jadi artinya kalau nikah nanti insya Allah akan Allah kasih tuh rezekinya gitu. Jadi karena menikah, jadi jangan terbalik ya, jangan terbalik. Kadang-kadang kita masih apa namanya mau nikah, lu belum kerja, belum apa, ntar mau dikasih makan apa anak lu gitu ya. Padahal kan yang ngasih makan itu bukan pekerjaannya, bukan kitanya gitu ya, tapi Allah lah yang mengasih rezeki, Allah yang mengasih makan gitu. Nah, makanya di sini sama Allah dijanjikan bagi orang-orang yang mau menikah ya, sudah berkeinginan untuk menikah, kalau miskin nanti insya Allah akan Allah kasih. Gitu. Ada aja nanti rezekinya, asal yakin. Ya, kalau nggak yakin ya nggak bisa. Karena Al-Quran ini hanya untuk orang-orang yang yakin kan. Liqaumi yuqinun. Ya, hadza basairu linnasi wa huda wa rahmatul liqaumi yuqinun. Jadi Al-Quran ini adalah hanya untuk orang-orang yang yakin. Kalau kita yakin dengan apa yang Allah janjikan dalam Al-Quran, ya insya Allah ya, itu akan berjalan dengan lancar. Tapi kalau kita ya nggak yakin dengan janji Allah, masa sih nanti mau kalau nggak ada kerjaan masa bisa makan gini-gini. Nah itu kan artinya nggak yakin ya. Kalau nggak yakin seperti itu ya nggak akan terjadi apa yang Allah janjikan. Karena memang hanya untuk orang-orang yang yakin Al-Quran ini. Ya, jadi tadi rezeki yang keempat karena rezeki kita berkeluarga, ya punya keinginan untuk menikah, berkeluarga. Itu udah pasti itu insya Allah. Ada rezeki anak, ada rezeki juga Tuhan. Nah, orang zaman dulu kan semakin banyak anak, semakin banyak rezeki, ya benar juga sih, karena memang setiap orang kan pasti udah ada jatahnya, udah ada jatah rezekinya masing-masing sama Allah. Ya kan, semakin banyak anak ya semakin ada aja rezekinya gitu. Kemudian rezeki yang selanjutnya apa? Yang selalu beristighfar. Nah, itu surat 71 ayat 10 sampai 12 ya, orang-orang yang selalu beristighfar ya, melapangkan rezeki kan beristighfar itu. Di surat Nuh ya, surat Nuh ayat 10 sampai 12. Jadi kalau kita lihat ini macam-macam rezeki dari Allah itu yang harus kita yakini ini. Datangnya dari mana gitu kan. Fakul tustagfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'a 'alaikum midrara wa yumdikum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ya. Maka aku berkata kepada mereka, mohonkanlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Itu ya. Istighfar itu artinya menurunkan rezeki ya, hujan itu kan.
rahmat Allah, rezeki, dan dia memperbanyak harta di sini kan, rahta wa yumbitkum bi amwal, dan anak-anakmu. Nah, itu dia. Dengan banyak beristighfar, ini cara daripada orang-orang yang mungkin belum dikaruniai anak oleh Allah, ini bisa menjadi satu cara. Sering-seringlah beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Ya, insya Allah nanti akan Allah berikan anak-anak di situ kan, berbanyak harta, istighfar. Turun hujan. Nah, ini ada cerita juga nih tentang di zaman Nabi Musa juga, yang pada waktu itu kemarau panjang, kemudian Nabi Musa dan beberapa umatnya itu berdoa ya agar minta hujan, tapi tidak diturun-turunkan hujan. Padahal sekelas Nabi kan berdoa gitu. Tapi kata Allah ternyata ada satu orang di antara umatnya Nabi Musa itu yang belum bertaubat, jadi yang belum, dia masih banyak dosanya gitu. Akhirnya dibilang selama 40 hari ya belum bertaubat gitu. Tiba-tiba ada yang merasa punya dosa, dia beristighfar sama Allah, mohon ampun, akhirnya baru tuh doanya dikabul sama Allah. Ya. Baru dikabul, baru turunlah hujan. Jadi artinya penghalang daripada Allah mengabulkan doa-doa kita ya bisa jadi itu tadi ya, masih banyaknya dosa-dosa dalam diri kita yang belum kita minta ampun sama Allah. Gitu. Jadi banyak istighfar. Ya. Paling sedikit ya astagfirullahaladzim. Macam-macam istighfar banyak ya. Ada sayyidul istighfar juga ada ya. Allahumma anta robbi la ilaha illa anta. Gitu. Yang agak panjang itu. Nah, itu bisa dibaca kan, memang kita baca setiap pagi dan petang gitu kan. Kalau paling sedikit istighfar lah ya. Astagfirullahaladzim sampai Rasulullah sehari 70 kali beristighfar. Nah, kita yang lebih banyak dosanya berarti harusnya lebih banyak ya. Kalau Rasulullah aja 70 kali, ada yang bilang 100 gitu. Nah, kita yang dosanya pastinya lebih banyak, harusnya lebih banyak lagi beristighfarnya. Dan akan Allah bukakan semua pintu-pintu rezeki. Ya, selalu beristighfar. Nah, yang selanjutnya rezeki ini ya, rezeki yang wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tak terduga. Nah, ini karena bertakwa. Jadi orang bertakwa itu akan selalu diberikan rezeki yang nggak tahu apa arahnya ya, maksudnya dari hal-hal yang tidak diduga gitu. Jadi nggak semuanya harus berusaha mencari pekerjaan kesana kesini. Sebetulnya kalau mau jadi orang bertakwa aja, jadi orang bertakwa. Tapi justru ini ikhtiar yang paling susah ya, yang paling susah lah ikhtiar. Jadi kayak gini, yang kalau harus mencari lah, ada loh yang nggak nyari tapi dikasih, ya itu jadi orang bertakwa gitu. Nah, itu kan ikhtiar juga kan. Betapa banyak kita lihat orang-orang yang dekat dengan Allah ya, kayak di pesantren-pesantren gitu kan, mereka cuman ya tiap hari kerjaannya baca Quran, guru-gurunya cuman mengotak-ngatik ayat-ayat Allah bagaimana untuk disampaikan kepada murid-muridnya, nggak mikirin. Tapi tiba-tiba ada aja kan orang yang ngasih sumbangan, yang ngasih ini, ngasih itu gitu. Nah, itu kan artinya rezeki buat orang-orang yang bertakwa. Itu udah banyak itu kejadian-kejadian seperti itu gitu ya. Jadi kita yakini kalau kita bertakwa itu apa sih ya, berusaha untuk menjadi orang yang selalu menjaga sifat-sifat keilahian dalam diri kita, selalu menjaga sifat-sifat Allah ya, dengan belajar seperti begini, mengkaji Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, insya Allah kan kita akan dibimbing Allah untuk menjadi orang-orang yang bisa menjaga hatinya, bisa menjaga perilaku dirinya gitu, agar tidak keluar dari jalur Allah, tidak keluar dari selain Quran. Nah, itu nanti insya Allah orang-orang yang seperti itu akan selalu Allah jamin ya, akan jamin rezekinya. Nah, sering kan gitu kan Bu Ira kan, tiba-tiba lagi kepingin apa, karena cuma Betul.
menghayal ya, lagi menghayal tiba-tiba ada yang bawain. Lagi Iya, kepengen makan apa gitu, tiba-tiba ada yang bawain gitu kan. Lagi iya, dalam posisi yang susah, maksudnya ini udah waktunya harus bayar ini, itu pasti nanti ada jalan keluarnya gitu ya. iya. Oh, Ada iya aja itu. pertolongannya. Heeh, ada aja. Jadi memang Allah menjamin, yang bertakwa aja dijamin gitu kan, yang orang-orang kafir aja Allah kasih kok rezeki, bagaimana kita yang insya Allah mau dekat sama Allah ya pastilah gitu. Apalagi udah deket banget, biasanya kan orang kalau udah deket sama seseorang mau minta apa juga dikasih ya kan, Betul. udah deket. Nah jadi itu apa namanya yang harus kita, bagaimana caranya kita dekat sama Allah itu ya, jadi proses itu yang harus kita jalanin ya, harus kita jalani. Nah, jadi semua rezeki itu apabila kita syukuri ya, maka akan menjadi nikmat ya. Jadi kalau semua rezeki tadi disyukuri, jadi rezeki itu harus disyukuri. Surat 2172 ya. Ya, persyaratan untuk menjadi nikmat. Jadi tadi kan ada dua tuh ya, ada rezeki, ada nikmat. Nah, bagaimana rezeki itu bisa menjadi nikmat gitu. Makanya harus disyukuri. Surat 2172. 2172 ya. Itu kan, wahai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik ya, dari rezeki gitu kan. Wahai orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah. Jadi setiap rezeki yang dikasih sama Allah itu harus disyukuri. Bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadamu. Dengan bersyukur maka kita terhindar dari sifat-sifat syirik ya, karena in kuntum iyyahu ta'budun, agar kamu tetap menyembah kepadanya. Karena dengan bersyukur, orang yang tidak bersyukur akan tumbuh sifat yang namanya syaraka, akan tumbuh sifat yang namanya syirik yang akan menduakan Allah. Nah, di sini perbedaannya nih ya, di ayat berapa nih? Di ayat 168. Ini perbedaannya. Kalau tadi kan ya ayyuhalladzina amanu. Nah, di sini 168 ya, surat 2 juga ya, 168-nya di baliknya, di sebelahnya paling bawah itu. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Jadi ketika Allah bicara tentang manusia, ya ayuhan nas, manusia secara keseluruhan ya, manusia yang berinteraksi, yang mencari apa namanya kehidupan. Nah, ini ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Jadi tidak dikatakan pakai apa thayyibat itu tadi. Jadi halalan thayyibat di sini apa kalau orang yang beriman di sini ya ayyuhalladzina amanu, selain makanan-makanan yang baik tapi juga rezekinya baik juga gitu. Dari mana rezekinya? Jadi kalau untuk manusia di sini secara keseluruhan Allah hanya bilang makan makanan yang halal dan baik ya. Tapi tidak disebutkan rezekinya. Tapi untuk orang beriman, rezeki untuk mendapatkan yang baik itu pun diingatkan gitu, harus yang baik-baik juga. Halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jadi perbedaannya itu tuh tadi. Buat orang beriman disuruh pikirin juga, makan memang yang halal, tapi dari mana mendapatkan yang halal itu pun harus dipikirin. Halal juga enggak uangnya gitu. Untuk membeli sesuatunya itu halal juga atau tidak. Nah, itu untuk harus disyukuri, washkuru lillah. Jadi semua apa saja yang Allah kasih dari yang baik-baik ya, yang Allah kasih itu harus disyukuri. Mata kita syukuri, Allah kasih rezeki mata ya kan. Harus kita syukuri, cara mensyukurinya ya mata digunakan untuk membaca Al-Qur'an. Itu cara mensyukuri. Cara mensyukuri mulut begitu, mensyukurinya dengan membaca Al-Qur'an, bicara yang baik-baik, itu cara bersyukur. Kalau tidak disyukuri, nah itu tadi ya, jadi akan terpecah fokusnya, enggak kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun. Nah, kalau sudah disyukuri maka semuanya akan menjadi nikmat ya.
caranya itu tadi 1671 yang diingatkannya di situ. Jadi surat 1671 itu bisa kita ambil kesimpulan rezeki akan menjadi nikmat kalau berbagi gitu ya. Nah, kalau dibagi, nah 1671. Nah, kalau digunakan dengan baik berarti kan kalau kita belum berbagi untuk membaca Quran ya belum menjadi nikmat gitu. Belum menjadi nikmat ya. Jadi betapa banyak orang merasa menikmati punya rezeki yang banyak, harta yang berlimpah ya, semuanya ada. Tapi kalau tidak digunakan di jalan Allah ya tidak menjadi nikmat. Ya, itu bukan nikmat namanya. Makanya fabi ayyi ala'i rabbika ma tukadziban. Gitu kan berapa kali Allah bilang itu. Jadi di situ kata-katanya bukan, kan artinya nikmatku mana lagi yang kamu dustakan gitu ya. Padahal di situ kata-katanya nggak ada kata nikmat kan, tulisannya nggak ada nikmat. Coba kita lihat kan, adanya alai ya kan. Wabi ayi alai, alai itu artinya pemberian. Jadi pemberianku yang mana lagi yang kamu dustakan. Jadi bukan nikmat. Kalau nikmat itu sesuatu yang sudah kita syukuri menjadi nikmat. Jadi bukan nikmat sebetulnya pengertian daripada fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Jadi pemberianku yang mana lagi yang kamu dustakan gitu. Jadi sama kayak ngomong gini loh, Allah tuh ngomong, gue kurang apa sih sama lo gitu ya. Udah dikasih ini, dikasih itu, masih aja nggak mau beribadah misalnya gitu, masih nggak mau menjalankan apa yang Allah perintahkan. Nah, kurang apa sih gue? Berarti kan bermasalah ya orang yang dikasih. Sama kayak suami kalau ngomong sama istri, papa kurang apa sih sama mama gitu misalnya. Berarti kan ada masalah dengan si mamanya ini gitu kan. Nggak mau nurut sama suami atau gimana gitu misalnya ya. Itu sama aja kayak gitu tuh ngomongnya tuh Allah tuh. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kurang apa aku ya Allah wahai hamba-hambaku, aku kurang apa? Semua udah dikasih ya kan. Semua rezekiku udah aku kasih. Nah, gitu. Ya, jadi kenapa masih mendustakan? Dusta. Ya. Dusta itu bangun tidur nggak baca alhamdulillah, dusta. Habis makan nggak baca alhamdulillah, mau makan nggak baca bismillah, itu juga dusta ya. Banyak dusta-dusta yang kita tanpa kita sadari ternyata itu adalah kedustaan ya. Jadi mengingkari semua nikmat-nikmat Allah. Mau makan nggak baca bismillah kan berarti mengingkari juga dong nikmat Allah. Harusnya kan kita akui bahwa itu semua dari Allah. Bismillah ya, dengan nama Allah. Karena Allah semua makanan ini ada untuk kita. Nah, ketika kita lupa berarti kita lupain Allah gitu. Lupain Allah dengan apa yang ada di hadapan kita. Tanpa kita sadari itu kan. Ya, jadi rezeki itu akan menjadi nikmat apabila kita gunakan dengan kehendak Allah, apabila kita bagi apa yang kita punya, berbagi kepada sesama. Nah, kalau itu rezeki yang di dunia ya. Nah, nanti rezeki yang di akhirat itu ada 3 macam. Ada rizkun maklum, rizkun hasanah, dan rizkun karim. Ya. Rizkun maklum itu rezeki yang sudah ditentukan nanti surat 37 ayat 41. Jadi Allah akan sudah berikan, ditentukan rezeki-rezekinya di surga, dapat apa sesuai dengan apa yang dilakukan di dunia ya, namanya rizki maklum, rizki yang sudah dimaklumi, yang sudah ditentukan ya.
Kemudian rizqan hasana. Nah, ini untuk para syuhada, untuk para orang-orang yang berjuang meninggal di medan perang. Itu namanya nanti Allah kasih rizqan hasana di surga nanti. Surat 2258 ya. Nanti dibuka aja, kita catat aja ayat-ayatnya. Rezeki yang nanti akan didapat di akhirat. Nah, itu pakai rizqun ya. Kalau di akhirat itu udah dipakai rizqun karena memang bisa ada gitu, dilihat secara nyata. Nah, rezeki itu ada di sana. Ya. Surat 3741 rizqun ma'lum, surat 2258 rizqun hasanah, dan surat 2250 adalah rizqun karim. Ya. Rizki yang mulia yaitu bagi orang-orang yang beramal soleh dan mendapatkan ampunan Allah. Ya. Itu namanya rizqun karim nanti di sana, rizki yang mulia, menjadi orang-orang yang dimuliakan dengan rezeki Allah. Gitu. Nah itu sebetulnya nanti ayatnya yang tadi itu kan, dan berinfaklah kamu maka infakmu akan diganti, yang dari awal tadi ya yang kita bahas, tapi kita tidak membahas akhir yang tentang infaknya. Jadi tadi baru kita bahas tentang rezeki dan nikmat ya. Karena ada yang dilapangkan, ada yang dibatasi. Jadi artinya bukannya ini ya, kita membacanya jangan gini. Oh berarti Allah ya bisutu riko lima yasha wa yabsut ya bisutu rizqo lima yasha wa yaqdir gitu. Allah melapangkan dan membatasi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi kita membacanya jangan oh berarti itu sih terserah Allah dong gitu ya. Jadi Allah terserah Allah mau siapa yang dikasih lapang, mau siapa yang dikasih sempit gitu. Kita membacanya jangan gitu. Jadi membacanya bila kita ingin selalu dilapangkan rezeki sama Allah, maka posisikanlah diri kita menjadi orang yang dikehendaki Allah untuk selalu dilapangkan gitu. Untuk selalu dilapangkan ya. Ini kan 39 tadi ya kita awalnya kan, coba kita buka lagi untuk nutupnya. Yang 34 39 ya. Wa ma anfaqtum di sini inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin ya. Sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki dan di antara hamba-hambanya, dan apa saja yang kamu infakkan, nah ini Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Jadi artinya bila kita ingin menjadi orang yang selalu dilapangkan rezekinya oleh Allah, maka banyak-banyaklah berinfak gitu ya. Banyak-banyaklah berinfak. Dengan berinfak maka nanti Allah akan ganti. Allah janji. Ya, jadi posisikan diri kita menjadi orang yang selalu dilapangkan. Jadi jangan seperti tadi saya bilang, jangan berpikir bahwa oh itu terserah Allah dong kalau kayak gitu, mau siapa yang Allah dipilih sama Allah gitu, terserah Allah mau yang dilapangkan siapa, yang mau disempitkan siapa gitu ya. Dan juga pengertian lapang dan sempit itu juga kan tidak sebatas dari banyak sedikitnya materi yang kita dapat gitu. Tapi bagi orang beriman mau sedikit tapi ketika itu disyukuri menjadi cukup, ya itu juga menjadi lapang kan akhirnya. Banyak tapi ketika tidak disyukuri kemudian menjadi banyak masalah, nah itu juga tidak menjadi lapang gitu ya. Jadi lapang sempit itu bagi orang beriman bukan hal satu yang banyak atau sedikitnya ya, tapi bagaimana bisa membawa hati kita menjadi tenang, membawa hati kita menjadi dekat dengan Allah, itulah kelapangan sesungguhnya yang Allah berikan gitu ya. Tapi ketika kita jadi mengeluh walaupun banyak tapi mengeluh, itulah sempit namanya ya. Jadi banyaklah kita berinfak untuk selalu menjadi lapang hati kita, untuk selalu menjadi kelapangan dari Allah. Ya itu saja ya hari ini umi-umi yang bisa kita bahas. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu dilapangkan rezekinya oleh Allah ya. Amin. Berusaha menjadi orang yang bertakwa tadi sehingga diberikan dari mana saja jalan keluar Amin. dari setiap persoalan yang kita hadapi. Caranya ya Amin. itu aja, kita tutup sama-sama dengan membaca
Qalu subhanakallahumma Wallahi wa bihamdika. Astagfirullah. Jangan lupa ya besok kita hataman pada datang hari Rabu. Iya, Bu. Insya Allah. Hataman. Insyaallah, Bu. Nanti kita di grup ya. Jam berapa, Bella? Jam 10 biasa, jam 10 sampai jam 12. Jam 10 sampai Dress code-nya jadi putih. Oh iya. Iya, boleh putih. Kerudungannya kalau mau putih-putih Merah. bisa, tapi kalau mau Berkerek. Geret udah. tadi kita udah tutup ya? Udah. Ya, baiklah, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi Ustazah, wabarakatuh. kerudungannya warna apa? Putih sih kalau bisa, biar bagus. Oh ya udah putih Baik. semua ya. Putih-putih gitu. Selamat Ya. pulang. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar. Mana lagi? Keluar nih keluarnya.